45 buat lo apa sih lo? Ya, jadi angka 45 itu sebenarnya adalah angka di mana transisi dari seseorang yang dahulunya mengalami proses kehidupan yang ada di bawah dan akhirnya saat ini sedang mengalami satu proses perkembangan di dalam kehidupannya. Karena 45 itu kalau dijumlah ada angka 4 dan angka 5. Kalau dijumlah itu nilai. Buat lo apa sih lo? Ya, jadi angka 45 itu sebenarnya adalah angka di mana transisi dari seseorang yang dahulunya mengalami proses kehidupan yang ada di bawah dan akhirnya saat ini sedang mengalami satu proses perkembangan di dalam kehidupannya. Karena 45 itu kalau dijumlah ada angka 4 dan angka 5. Kalau dijumlah itu nilainya 9. 9 itu adalah angka paling sempurna di dalam kehidupan kita. Karena nggak ada angka yang lebih besar dari angka 9 dalam hitungan satu digit. Jadi kita memaknainya angka 9 ini adalah titik balik. Titik balik di mana kita menjadi seseorang yang lebih baik di kemudian hari. Ini ada tagline Legends Never Age sendiri, lo? Mana? Legends Never Age. Itu dibuat oleh editor kita. Jadi itu kalau gua malah bukan Legend Never Age, tapi Legend Forever. Bagaimana menjadi seseorang yang selalu bisa menciptakan sejarah berarti melekat di hati orang. Itu yang sebenarnya yang kita pengen lakukan ke masyarakat, itu sih. Tapi di umur 45 ini Bang Pablo masih ada yang hal yang ingin dicapai lagi atau gimana Bang? Dalam usia 45 kalau dibilang hal yang ingin dicapai, semua manusia ingin selalu mendapatkan sesuatu hal yang lebih. Kan begitu. Saya selalu pengen mendapatkan lebih, keinginan selalu ada. Tetapi konsep dari kehidupan itu adalah kuncinya bersyukur. Bersyukur dengan apa yang kita miliki, bersyukur dengan apa yang selalu kita lewati gitu ya. Dan siap untuk bersyukur dengan apa yang akan kita dapatkan di kemudian hari. Jadi konsepnya adalah bersyukur poinnya. Jadi bukan lagi kita berbicara nanti di usia 45 ini apa yang akan kita dapatkan, apa yang akan kita harapkan untuk di kemudian hari. Intinya apapun yang sudah digariskan oleh Tuhan, maka itu perlu untuk kita syukuri. Maka itu yang harus selalu kita jadikan sebagai bagian daripada ungkapan syukur kita kepada Tuhan yang selama ini menciptakan kita. Menurut gua begitu kita bangun tidur, gak ada alat oksigen di kiri, di kanan, kita jari-jari bisa kita gerakkan, kedua bola mata kita bisa kita lihatkan, nafas selalu bisa kita hirup. Itu adalah hal yang selalu diharapkan oleh semua orang. Mungkin banyak orang yang di luar sana tidak mendapatkan hal itu. Sehingga menurut saya itu adalah hal yang paling penting untuk kita syukuri saat ini, dan itu menjadi harapan utama kita. Maka saya selalu bilang bahwa dengan diberikan kesehatan, dengan diberikan kecukupan di dalam hidup, itu sudah menjadi hal yang utama gitu. Jadi kita nggak mau mulu-mulu minta sama Tuhan gitu. Bro, angka 9 angka yang tertinggi. Semakin tinggi pohon, semakin tinggi tepaannya. Ini di umur 45 ini, 4 tambah 5, 9 ini, ada masalah yang sedang lo hadapi. Lu harus lebih bijak lagi seperti apa? Gini ya, masalah yang kemarin yang katanya kita dilaporin apa segala macam gitu ya. Jujur aja itu kita tidak anggap. Kita sama sekali tidak anggap dan tidak mau tanggapi. Kenapa? Karena bagi kita, mereka itu adalah orang-orang yang tidak tahu diri, orang-orang yang tidak bersyukur, berterima kasih dengan apa yang mereka sudah dapatkan dari saya gitu loh. Sehingga menurut saya there is nothing gitu loh. Mereka nggak ada apa-apanya gitu. Intinya mereka mau melaporkan, kayak mau mereka menggunakan upaya hukum. Saya selalu bilang mereka itu ini mereka. Jadi udahlah,
lupakan mereka. Kita lihat aja, bertaruh aja apa yang akan terjadi nantinya di kemudian hari. Kita akan lihat nantinya seperti apa. Hari ini saya berada di organisasi yang namanya Perkumpulan Advokaten Indonesia, PAI itu. Yang meminta saya tetap bertahan itu ratusan anggota yang sudah jelas-jelas merasa terjolimi oleh orang-orang itu. Kan gitu. Yang sudah merasa gerah, sudah merasa dirinya itu apa ya? Muak gitu. Dengan apa yang mereka selama ini alami. Mulai dari adanya dugaan pemerasan, adanya dugaan pelecehan, adanya dugaan diminta-mintain uang. Siapa sih yang nggak gerah dengan hal itu? Kalau mau uang, sampaikan aja ke gua. Jangan seakan-akan mau uang tapi dengan gaya-gaya begitu gitu loh. Itu kan memalukan. Dan hari ini kan faktanya terbuka semua. Korban-korbannya speak up loh. Jadi nggak perlu gua untuk effort besar melawan mereka. Mereka itu nggak ada apa-apanya. Ini itu aja. Nggak level, udahlah, nggak ada level gua. Justru mendengar nama mereka mengganggu mood gua di hari ulang tahun gua. Itu sih. Dan baru saja Bang apa Pablo. goals sih? Nggak ada goals ya justru. Umur 45 ini goals sih buat lo. Oh oke. Umur 45 goals gua adalah bisa tetap mempertahankan kebahagiaan di dalam keluarga gua. Satu, yang kedua. Yang kedua adalah gua bisa membuat para anggota, para advokat yang tergabung di PAI nyaman dan bisa memperjuangkan aspirasi mereka. Hanya itu. Nggak ada lain. Sekarang gini lah, kita secara finansial, gua berhasil membuat hidup gua nyaman. Tapi apa yang sudah gua perbuat untuk orang lain? Nggak ada. Maka gua menggunakan jalan ini untuk berbuat bagi banyak orang. Angka 9 itu angka sempurna. 4 tambah 5, 9. Angka 9 itu adalah angka sempurna. Untuk menyempurnakan hidup kita, kita harus berbuat untuk orang lain. Berbagi dengan apa yang kita miliki, kita bisa sampaikan kepada orang lain. Orang lain bisa ikut menikmati apa yang kita rasakan. Itu baru namanya sempurna. Kalau kita terlihat flexing, seakan-akan kita heboh sendiri, seakan-akan kita punya ini, punya itu, tapi orang lain hanya bisa nonton, orang lain hanya bisa melihat, yaitu menurut gua justru hanya hanya membuat orang-orang patah semangat. Justru kita harus membuat satu gerakan untuk orang-orang bisa termotivasi dengan apa yang kita lakukan. Itu sih poin. Lalu Bang, di umur 45 tahun ini dan baru saja beberapa waktu lalu Kak Ray diangkat menjadi ketua PAI, apakah ini jadi kado terbesar dan kebahagiaan untuk Bang Pablo juga Bang? Gini, gua dan Kare tidak ada nafsu sedikit pun untuk menguasai satu buah organisasi. Mau dia jadi ketua umum, mau jadi anggota biasa, nggak ada. Yang membuat kita itu mau bertahan di organisasi itu, yang membuat Kare akhirnya mau bertahan di PAI, murni karena desakan para anggota. Kalau nggak ada anggota-anggota yang lain, ngapain kita? Hidup gua udah cukup nyaman, gua bisnis, gua duduk tiap siang duduk aja, tidur, bangun pagi, duit masuk kok. Ngapain kita harus pusing-pusing gitu loh untuk bikinin organisasi? Kita melakukan itu murni karena banyak sekali anggota-anggota yang meminta, berharap adanya perubahan di dalam dunia advokat ini. Meminta agar organisasi yang justru menjadi wadah satu-satunya bagi mereka ini bisa menjadi wadah yang profesional. Nggak sembarangan, nggak asal-asalan dikelola, nggak sembarangan ketua umum bisa minta-minta uang. Itu kan sebenarnya poinnya. Maka karena apa yang diinginkan oleh anggota, kami hari ini mengakomodir dengan cara kita mempersiapkan wadah tersebut menjadi sebuah wadah advokat yang dapat menjadi wadah organisasi terbesar di Indonesia. Nah, mau dilakukan, ada saja halangan. Halangannya apa? Ya dari pihak-pihak yang katanya tidak terima. Intinya orang tersebut sudah dipecat kok. Mantan ketua umumnya sudah dipecat. Hari ini mereka sudah melakukan satu pelanggaran yang luar biasa. Mereka melakukan perubahan terhadap aku tanpa ada konfirmasi. Maka siap-siap pidana akan menjemput mereka satu persatu. Itu poin. Oke, lahir dari gua. Berarti umur 45 ini lebih dalam artian gue cuma pengen hidup ya udah untuk berbagi sebanyak-banyak kayak gitu. Atau membuat hidup sosial lah. Gini, berbagi sebanyak-banyaknya, kita mau berbagi berapapun ke orang-orang, uang itu bisa habis, yang namanya materi itu bisa habis.
Tapi bagaimana kita menyiapkan satu bentuk wadah agar wadah tersebut bisa bermanfaat bagi orang banyak tanpa harus ada gua. Jadi suatu saat nanti gua nggak ada pun, orang-orang ini tetap bisa menjalankan wadah tersebut dengan dengan baik begitu, tanpa harus berpatokan kepada seorang Pablo Benua. Itu kan poinnya. Makanya gua bukan menciptakan satu hal yang mana hal tersebut hanya membuat mereka itu bersosial, kita kasih mereka uang, mereka terima, clear. Nggak perlu. Tapi kita siapkan pancingnya supaya mereka bisa membuat hidup mereka itu berkembang tanpa harus ada atau tidaknya Pablo Benua. Hey, doanya dong buat suami di usia 45 nih. Doa untuk suami di 45 lebih strong, lebih kuat lagi dalam menghadapi semuanya dan lebih mengepakkan sayapnya, karena sekarang adalah link kita adalah teman-teman advokat seluruh Indonesia. Jadi jaringan kita lebih luas, jaringan kita lebih banyak, dan saatnya berbuat karena waktu tidak bisa ditunda, waktu tidak bisa dihentikan. Mumpung masih ada waktu, ayo kita apa yang kita bisa lakukan untuk seluruh masyarakat, seluruh teman-teman advokat ataupun lingkungan sekitar yang butuh sentuhan bukan hanya materi ya, bantuan misalnya bantuan hukum atau bantuan moral, ya bantuan waktu, uang pikiran, apapun itu, ayo kita berbuat. Dan aku sama Bang Pablo sudah komitmen, sudah nawaitu lah, sudah niat memang apa yang kita bisa lakukan. Selain keluarga ya, pas sudah keluarga udah pasti dibantu. Selain keluarga pasti teman-teman sekitar semua yang kenal sama kita, bahkan yang tidak kenal sama kita, boleh sharing apapun itu, kita bisa bantu. Sekali lagi, banyak ilmu, banyak pikiran, banyak tenaga, finansial, apapun itu, kecil atau besar, mudah-mudahan itu bisa menjadi apa yang menjadi buah manis bagi teman-teman yang bisa mengenal kita. Kan tak kenal maka tak sayang. Mudah-mudahan kita bisa bukan membahagiakan, membantu lah, sedikit membantu teman-teman. Sudah kesulitan tapi belum dibantu sekali ya. Kita memang kata seperti itu. Makanya wadah organisasi ini kita bikin untuk besar. Saya yang heran kenapa pada saat kita ingin besar, pada saat kita ingin transparansi, keuangan dan lain-lain, kok ada yang tidak suka. Selama ini kenapa? Kok nggak mau digitalisasi, nggak mau transparansi? Ada apa dengan sistem keuangan dan pembayaran mereka? Kita menggalakkan itu loh, digitalisasi, transparansi secara keuangan, administrasi. Kok ada yang tidak mau dan ada yang tidak suka? Berarti selama ini mungkin masuk ke rekening pribadi kali ya. Kita sama-sama kerjakan. Kenapa nggak mau perubahan? Itu aja. Karena Bang Pablo dan Kare datang dengan membawa perubahan. Ada pihak yang tidak bisa terima, tapi banyak anggota yang mendukung, ratusan yang mendukung, bahkan Dewan Pendiri pun hari ini hadir semua menyaksikan Bang Pablo ulang tahun. Jadi dari sisi Dewan Pendiri, dari sisi anggota, kita sudah didukung oleh banyak. Jadi kita tidak pernah khawatir, bahkan kita sudah menyaksikan sendiri anggota yang bukti transfernya ada, udah ngasih berapa dimintain dari awal berdiri sampai sekarang. Dan itu banyak, bukan cuma satu orang, banyak banget. Dan satu-satu saksinya kita sudah munculkan di media. Jadi teman-teman bisa lihat sendiri siapa sebenarnya yang tidak mau kemajuan ini. Kita kembalikan lagi kepada publik ya. Jadi kita nggak ada apalagi itu mengambil untuk kepentingan pribadi, karena nggak ada alasan untuk kepentingan pribadi. Mohon maaf, sebelum ada organisasi ini kita sudah bisa hidup. Kita tidak meminta-minta uang bensin, uang pulsa, uang token list.